Salam jumpa kembali saudara-saudara. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengintegrasikan konsep artificial intelligence ke dalam bisnis itu sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa konsep ini banyak dipergunakan untuk bisnis. Pertama adalah kita bisa mulai dengan menggunakan artificial intelligence untuk memperbaiki apa yang kerap kita kenal sebagai bisnis proses. Kita tahu bahwa bisnis proses itu merupakan urut-urutan pekerjaan di dalam perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu atau layanan tertentu. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence, banyak bisnis proses yang bisa dieliminasi, disimplifikasi, diintegrasikan maupun diotomatisasi. Tentu saja itu akan mempercepat pekerjaan kita. Cara lain yang sekarang dipakai, yang sekarang sedang in terutama di kalangan perbankan adalah menggunakan yang namanya RPA atau Robotic Process Automation. Di sini hal-hal yang berulang-ulang selalu terjadi, misalnya pelanggan atau customer selalu menelpon call center untuk menanyakan hal-hal tertentu. Ya, atau misalnya di kampus calon mahasiswa atau mahasiswa mencoba untuk berhubungan dengan administrasi yang biasanya isinya adalah pertanyaan yang terkait dengan permintaan informasi. Nah, dengan adanya ini maka yang akan menjawab adalah robot pada dasarnya. Ya, jadi robot ini atau software dalam bentuk robot ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan database pengetahuan yang sudah mereka miliki. Ada juga kognitif RPA, yaitu RPA yang lebih canggih, malah istilahnya bisa ngajak ngobrol orang. Karena di dalamnya sudah diimplementasikan machine learning dan deep learning. Juga kognitif RPA yang dihubungkan dengan IoT, ada sensor di sana sini, sehingga dia bisa bekerja secara otomatis. Ya, jadi misalnya sensor-sensor yang dipakai untuk dalam sebuah rapat dia bisa membuat notulensi secara otomatis berdasarkan pembicaraan orang yang ada dalam rapat itu, ya, dan lain sebagainya. Sampai pada yang paling utama adalah intelligent organization, di mana semuanya secara otomatis sudah diatur, dikembangkan, dicatat, direkam oleh aplikasi berbasis AI. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja untuk bisa menerapkan AI ini diperlukan kompetensi khusus bagi mereka yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Pertama, mereka harus memiliki kemampuan dalam hal leadership, ya. Bagaimana caranya bisa meyakinkan orang-orang di dalam organisasi untuk mau mulai memanfaatkan AI. Karena banyak orang-orang yang khawatir nanti AI akan menggantikan manusia. Kemudian dia harus tahu juga mengenai atau harus ada orang yang memahami mengenai algoritma, yaitu urut-urutan proses, urut-urutan aktivitas, program secara logik untuk menjalankan suatu keperluan tertentu, suatu bisnis proses tertentu atau suatu pekerjaan tertentu. Nah, jadi apa yang ada dalam pekerjaan sehari-hari manusia itu harus dibuat dalam bentuk program. Di situ kita membutuhkan algoritma atau runtut-runtutan logika. Kemudian diperlukan juga kemampuan dalam hal machine management, ya, agar orang bisa mengetahui bagaimana sih caranya mesin atau komputasi, ya, di dalam program itu bekerja, ya, karena berbeda dengan manusia yang bekerja menggunakan otak. Di sini mereka menggunakan suatu protokol, suatu program, suatu aturan yang harus kita mengerti agar kita bisa membuat aplikasi yang dimaksud. Kita juga membutuhkan yang namanya proses consulting, yaitu bagaimana caranya bisnis proses yang ada di perusahaan bisa di-AI-kan. Dan tentu saja ilmu yang berkaitan dengan platform AI yang dipergunakan dan bagaimana mengelola data yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu kita harus tahu persis bagaimana orang-orang itu nanti akan bersama-sama membangun artificial AI ini untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Memang pada kenyataannya banyak penolakan-penolakan di awalnya. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Allah bisa karena biasa. Oleh itulah maka diperlukan leadership yang baik untuk bisa mengembangkan AI ini. Biasanya yang dilakukan di dalam organisasi pertama-tama agar tidak mendapatkan penolakan
dari karyawan adalah dengan cara membuat AI untuk membantu manusia yang harus setiap hari terbebani dengan hal-hal yang bersifat administratif. Apalagi administratif yang berulang-ulang. Biasanya itu menurunkan motivasi karyawan dalam bekerja. Tapi ketika ada AI, mereka bisa punya waktu lebih untuk menjalankan hal-hal yang lebih menarik, hal-hal yang lebih membutuhkan pemikiran, membutuhkan sentuhan, membutuhkan hal-hal yang terkait dengan humanisme, maka mereka akan mendukung karena yang administratif sudah diserahkan kepada aplikasi atau kepada mesin. Juga kalau sudah berhasil, maka kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang bersifat analisis. Di mana seseorang itu biasanya harus melototin data setiap hari, harus memilah-milah data, harus memfilter data, yang tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal itu. Kalau kita bisa mengimplementasikan aplikasi AI ke dalamnya, niscaya kita akan mendapatkan banyak support, dukungan dari karyawan kita. Nah, oleh karena itu, maka memang di beberapa tempat sebelum mengimplementasikan AI, maka organisasi harus memberikan pelatihan, penambahan wawasan kepada seluruh karyawan, kepada pimpinan, kepada manajer, supervisor, agar mereka tahu apa yang dimaksud dengan AI dan bagaimana AI bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi mereka. Dari sinilah nanti biasanya kalau mereka sudah mulai paham, para karyawan kita libatkan dalam mendesain ya AI seperti apa yang bisa membantu mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau sudah berhasil masuk ke dalam tahapan proses, barulah kita mulai memperkenalkan bagaimana intelijen mesin tidak hanya bisa membantu dalam hal-hal yang bersifat administratif, tapi hal-hal yang bersifat strategik, seperti dalam hal pengambilan keputusan. Nah, untuk bisa masuk ke dalam pengambilan keputusan, maka kita harus mulai belajar mengenai ilmu data management, ilmu algoritma, ilmu pengambilan keputusan berbasis statistik atau berbasis pendekatan yang lain, agar kita bisa membuat atau mengembangkan aplikasi yang sesuai dengannya. Saudara-saudara sekalian, AI bisa dipakai untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam hal mempercepat bisnis proses, bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang kompleks dan rumit, dan bisa juga dipakai untuk memicu karyawan, pimpinan, segenap insan di organisasi atau perusahaan untuk keluar dengan ide-ide brilian, keluar dengan produk dan layanan baru berdasarkan hasil analisa yang terjadi di pasar. Dan pada akhirnya kita melihat sekarang RPA akan menjadi hal yang umum di dalam implementasi AI, terutama di Indonesia, karena begitu banyak bisnis proses yang sifatnya masih berulang-ulang, dan kita sebagai customer sangat benci melakukan hal yang berulang-ulang. Misalnya dalam hal mengisi formulir yang itu-itu saja dengan data yang itu-itu saja, melakukan perhitungan yang itu-itu saja dengan data yang itu-itu saja, mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk minta kredit, untuk asuransi dan lain sebagainya, yang itu-itu saja. Nah, itu nanti kelak akan diambil alih oleh RPA, robot process automation, supaya nanti pekerjaan kita semakin mudah, hidup menjadi lebih aman. Manfaat bagi bisnis, produktivitas meningkat, biaya turun, akibatnya profitabilitas pun meningkat. Dan bagi customer, kecepatan, kenyamanan, itu adalah hal yang utama. Karena tidak ada customer yang tidak ingin ini secara cepat, berkualitas, dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Sekian dan terima kasih.